Shalom saudara-saudaraku, kembali kita bertemu dalam ibadah online untuk minggu ini. Nah, saudara-saudaraku, jemaat House of Grace, the Kingdom of God, dimanapun Anda berada, begitu juga teman-teman, anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman yang saat ini sedang mendengarkan atau melihat firman Tuhan ini, video ini. Saya berdoa dimanapun Anda berada, kiranya berkat perlindungan Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara semua. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang sujud di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Bapa. Mari nyatakan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, amin. Saudaraku yang saya kasihi, sadar atau tidak sadar, banyak sekali kita jumpai orang-orang di sekeliling kita yang lebih mementingkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita daripada kebutuhan rohani kita. Kalau boleh saya lebih tegas lagi, banyak di antara kita lebih mengkhawatirkan atau lebih mengasihi atau lebih memberikan perhatian kita akan hal-hal kebutuhan makan, minum, pakaian, pekerjaan, keluarga kita, lebih daripada kebutuhan kita akan Kristus. Banyak sekali kita fokus hanya pada berkat-berkat, mujizat-mujizat daripada Tuhan. Nah, contoh, banyak sekali kita tetap melakukan bisnis kita pada hari Minggu daripada kita pergi ke gereja tanpa kita sadari. Ya, kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tapi banyak sekali cara hidup kita tidak menunjukkan hal seperti itu. Yang contohnya tadi saya katakan, kita melakukan bisnis di hari Minggu dan akhirnya karena melihat satu prospek keuntungan yang bagus, kita tinggalkan gereja. Kita lebih mementingkan bisnis kita daripada Tuhan. Padahal berkat Tuhanlah yang membuat engkau menjadi kaya. Saudaraku, pada waktu saya pergi pelayanan ke suatu tempat di Nias, biasa sehabis kita memberikan pelayanan, memberikan firman Tuhan, kemudian gembala dan juga penatuannya menjamu kita untuk makan siang. Dan ketika kita lagi makan siang, dia katakan, salah satu penatuannya katakan begini, Pak Andre, saya berbisnis dagang, membuka toko. Dan justru pada setiap hari Minggu, itulah yang paling ramai pembeli datang mengunjungi toko saya. Kemudian saya katakan, berapa total omset kamu? Ketika 7 hari kamu buka toko, artinya dari minggu ke minggu engkau buka toko. Kemudian dia menyebutkan suatu angka. Kemudian saya katakan, kenapa kita nggak coba mendahulukan Tuhan? Kita tutup hari Minggu. Karena Tuhan mau kita menyediakan satu hari hanya untuk Dia. Nah, kemudian saya ajak orangnya berdoa. Karena dia berkomitmen, baik Pak Andre, saya akan berikan satu hari saya untuk Tuhan. Artinya ada sabat, ada perhentian. Kemudian kita berdoa. Setelah saya pulang, beberapa minggu kemudian,
orang tersebut menelpon saya. Dia katakan begini, Pak Andri, setelah saya tutup toko saya pada hari Minggu, Tuhan memberkati saya begitu luar biasa. 6 hari saya buka, omsetnya melebihi daripada 7 hari waktu saya buka. Haleluya. Kemudian saya katakan, lihat, Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan. Nah, ada lagi juga, kadang-kadang kita tinggalkan gereja karena mungkin anak kita demam. Kemudian kita lihat anak kita demam, sudahlah, kita nggak usah ke gereja, saya urus anak dulu. Saudaraku, dulu saya juga demikian. Tapi pada waktu Tuhan mendidik saya, Dia katakan, adakah kau lebih mengasihi anakmu daripada mengasihi aku? Di sana saya terpukul. Kemudian saya katakan pada anak saya, nak, papi mau ke gereja. Saya berdoa untuk dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demam keluar dalam nama Yesus. Kemudian kita berangkat. Sepulang dari gereja, saudaraku, anak saya sudah bermain. Di situ saya merasakan, wow, penyertaan Tuhan itu lebih kepada kita. Dia tahu lebih kebutuhan kita. Bahkan ada juga di saat-saat seperti ini. Di saat-saat kita harus tinggal di rumah. Dan ibadah juga melalui online. Tapi seringkali kita juga disibukkan sesuatu sehingga kita tidak mengikutinya. Ibadah online dia sudahlah nanti. Atau ketika saudara mendengarkan video firman Tuhan ini, baru mendengar separuh sudah berhenti. Karena ada hal sesuatu yang kita harus kerjakan. Saudaraku, saya mendorong jemaat House of Grace, the Kingdom of God, untuk lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar semuanya melihat dampak yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mendengar dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Imanmu bertumbuh. Itu yang terjadi, dan engkau merasa kuat, engkau merasa disegarkan, engkau dipulihkan. Bukan saja berkat rohani yang akan kau terima, tetapi juga berkat-berkat jasmani akan dilimpahkan kepadamu. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok, bahwa hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan Elohim. Ketika kita mencari kerajaan Elohim, mendahulukan Elohim daripada segala sesuatu kebutuhan kita, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu. Saudaraku, seringkali kita tidak menyadari bahwa Bapamu, Elohim, sangat mengasihi kamu. Yesus sangat mengasihi kamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Rancangannya selalu baik bagimu. Walaupun terkadang kelihatannya itu tidak baik karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi Dia ingin selalu dekat denganmu. Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudaraku, pernahkah Anda perhatikan ketika induk ayam bersama anak-anaknya mencari makan, tiba-tiba induk ayam melihat ada bahaya yang datang, burung elang yang siap memangsa anak-anak. Kemudian apa yang terjadi? Apakah anak-anak ayam itu tahu? Tidak. Apakah anak-anak ayam itu berlari kepada induknya? Juga tidak. Nah, si induk, dia mengambil inisiatif untuk melindungi anak-anaknya. Kemudian dia mulai bersuara dengan suara nyaring, petok, petok. Dan ketika anak-anak ayam itu mendengar suara induknya, maka mereka berlarian, berlindung masuk ke bawah kepak sayap induknya. Bagaimana dengan yang tidak mendengar? Tentu celaka, tentu dimangsa oleh elang itu. Demikian juga Bapa kita.
Bapa ingin kita dekat dan berlindung padanya saja. Tapi banyak kali kita nggak mau dengar, kita nggak peduli. Saudaraku, saya akan bawa saudara ke dalam satu perenungan. Kita akan baca bersama dalam kitab Yakobus. Ya, dalam kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Ini banyak kali, sering kali kita sudah dengar, tapi saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di hadapan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang mendengarkan, yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, saya kira Anda pernah mendengar banyak pengkhotbah, saya katakan banyak ya, bahkan mungkin 75% dari mereka yang mengatakan, jadilah pelaku, bukan hanya pendengar. Be a doers, not only hearers. Dan hal ini banyak menimbulkan pertentangan di antara kita anak-anak Tuhan. Jadilah pelaku, dan bukan hanya pendengar saja. Pelaku lebih penting daripada pendengar. Saudara pernah dengar itu? Ya, tentu. Banyak sekali kita mendengar hal begitu. Saudara perhatikan nih. Ketika kita membaca firman Tuhan, jangan kita keluar dari konteksnya. Jangan cuma copot satu ayat, lalu kita mengambil kesimpulan begitu saja. Jadilah pelaku, bukan hanya pendengar. Saudaraku, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Karena hal ini menjadi satu yang tidak dapat dipisahkan. So, jangan berbuat pertentangan. Amin. Roma 10, Paulus katakan di Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian ayat 14b katakan, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Saudaraku, engkau tidak akan pernah dapat melakukan jika engkau tidak mendengar. Tetapi sikap pendengar yang bagaimana? Ayo kita kembali kepada Yakobus tadi. Yakobus pasal 1 ayat 23 tadi katakan, jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Cermin itu adalah firman Tuhan. Ketika engkau mendengar, melihat firman Tuhan katakan, engkau lebih dari pemenang. Engkau adalah ciptaan baru. Engkau dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Begitu dia tutup firman Tuhan, dia pergi, dia sudah lupa. Dia sudah lupa akan itu. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Ia sudah lupa. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Ayat yang berikutnya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu adalah hukum kasih karunia, karena itu hukum yang memerdekakan orang, bukan hukum Taurat. Dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun artinya apa? Dia benar-benar melihat, bukan hanya mendengar, tapi dia bertekun. Bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Sungguh-sungguh melakukan di sini bukan melakukan usahamu untuk
layakkan dirimu di hadapan Bapa, tapi sungguh-sungguh melakukan mendengar dan mendengar. Dalam bahasa terjemahan King James Version dikatakan begini, but he who looks in the perfect law of liberty, itu adalah hukum kasih karunia, and continues in it, artinya terus-terus mendengar. Saudaraku, engkau akan diberkati. This one will be blessed what he does. Apa saja yang kau lakukan akan diberkati. Wow, luar biasa. Mendengar. Itu sangat penting. Jika kau melakukannya, melakukan apa? Mendengar firman Tuhan. Imanmu akan bertumbuh. Paulus lebih tegas lagi katakan di Galatia pasal yang ketiga. Kita baca bersama ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Di terjemahan bahasa Inggris dikatakan, this only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing of faith? Jadi saudaraku, adakah kau menerima Roh Kudus karena kau melakukan hukum Taurat, ataukah karena kau mendengar tentang Injil itu? Haleluya. Tentu karena mendengar Injil. Amin. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu yang telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dengan berlimpah-limpah itu maksudnya terus-menerus dilimpahkan kepada kita Roh Kudus itu yang sudah ada dalam kita, yang melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Does he do it by works of the law or by hearing of faith? Adakah Yesus berikan itu karena kamu melakukan hukum Taurat, Dia curahkan Roh Kudusnya, Dia lakukan mujizatnya karena kau melakukan hukum Taurat, atau karena kau mendengar Injil kerajaan itu? Haleluya. Wow, luar biasa saudaraku. Mendengar itu membuat engkau semakin kuat. Mendengar akan membuat engkau semakin segar di hadapan Bapa, segar rohanimu, dan terjadi banyak mujizat. Roh Kudus melimpah dalam hidupmu. Saudaraku, ada beberapa tipe pendengar. Paling tidak ada 4 tipe. Kalau kita baca di Matius 13, ya, Matius 13 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan secara cepat. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudaraku, orang yang mendengar dengan tipe ini adalah orang yang mendengar asal-asalan. Dia asal-asal mendengar. Akhirnya apa? Dia tidak mengerti. Dan kemudian apa? Firman itu diambil. Firman itu hilang, diambil oleh iblis begitu saja. Yang kedua, itu yang pertama tadi, mendengar hanya dengan asal-asalan. Asal mendengar. Yang kedua, Matius 13 ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Saudaraku, tipe orang seperti ini adalah orang yang mendengar hanya sekali-sekali mendengar. Dia menerima, dia bergembira, tapi ketika penindasan datang, ketika penganiayaan datang oleh karena firman itu, orang itu segera murtad. Itu tipe orang yang kedua. Tipe orang yang ketiga, dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit orang itu sehingga tidak berbuah. Ia mendengar firman Tuhan, ia mendengar firman Tuhan, tetapi ia juga mendengar tentang berita-berita buruk. Saudaraku, ketika engkau melakukan itu, timbullah rasa kekhawatiran. Akhirnya apa? Firman yang kau dengar tidak bekerja karena kekhawatiranmu, karena kekhawatiran akan dunia ini, kekhawatiran akan hidupmu, kekhawatiran akan masa depanmu. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Percayalah kepadaku. Nah, saudaraku, orang yang tipe seperti ini adalah orang yang suka juga mendengar berita-berita buruk. Itu sebabnya saya katakan, jangan atau stop, berhenti mendengar berita-berita buruk. Jangan kau takut kepada sesuatu yang seperti mereka takutkan. Tentang corona, jangan kau takut. Engkau percaya bahwa perlindungan Tuhan menyertaimu kemanapun saja kau berada. Datang pada Tuhan ketika engkau akan pergi keluar. Datang kepada Tuhan, katakan, aku percaya Bapa, aku adalah anak kesayanganmu, perlindunganmu atasku berlaku. Dan pasti kau perintahkan malaikat-malaikatmu untuk menjaga aku di segala jalanku. Dan kau akan pergi dengan tidak pernah ada ketakutan. Karena apa? Kau tahu Elohim, Yeshua HaMashiach itu menjagaimu, memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagaimu. Ini tipe orang yang ketiga, mendengar firman Tuhan, tetapi juga dia memberi perhatian kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan, dan itu akan membuat dia terhimpit, firman Tuhan terhimpit, dan akhirnya dia akan jatuh. Yang keempat, saudaraku, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, perhatikan, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di sini dikatakan yang mendengar firman itu dan mengerti. Bagaimana engkau dapat mengerti kalau engkau tidak mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan? Ketika kita continue, kita terus mendengar firman Tuhan. Saudaraku, ini ibarat orang yang mau mau berolahraga, yang tadinya tidak pernah berolahraga, kemudian mau berolahraga. Biasanya untuk memulai sesuatu itu, berat sekali. Mau baca firman, banyak sekali gangguan. Tetapi ketika kita konsisten, kita mendengar, melihat, membaca, mendengar, melihat, membaca, maka dalam waktu 2-3 hari itu mulai terbiasa dan kita mulai terbangun iman kita ketika kita membaca, mendengar firman Tuhan. Tapi perhatikan, di saat engkau sudah membaca, pada satu ketika engkau berhenti membaca, maka untuk memulai kembali, iblis pintar, saudaraku. Kita merasakan lagi beratnya untuk memulai sesuatu. Itu sebabnya saya katakan, fokuskan hidup hanya kepada Kristus. Fokusmu hidup kepada firman Tuhan. Bukan berarti setiap hari engkau harus ada di dalam kamar kemudian membaca firman Tuhan. No, tapi setiap hari paling tidak kau harus baca firman Tuhan. Inilah sebabnya saya mendorong jemaat House of Grace, the Kingdom of God, setiap hari baca minimal 5 pasal. Saudaraku, ketika engkau membaca, pertama mungkin yang absen untuk membaca sedikit, tapi begitu kita melakukannya dengan terus-menerus, melakukannya bukan menjadi pendengar dan melupakannya, tapi melakukan, mendengar,
engkau akan kuat. Haleluya. Oke, saudaraku, saya akan akhiri dengan suatu kisah dalam firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat di Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, saya akan bacakan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Saudaraku, dikatakan tadi, ia duduk mendengar. Dalam terjemahan New King James dikatakan, "This man heard Paul speaking." Heard itu adalah memperoleh suara dari luar masuk ke dalam telinga kita. Itu heard, ya, heard. Heard digunakan juga saat kita mendengar suara yang bukan kita ingin mendengarkan suara itu, melainkan karena kita tidak mau mendengar suara itu. Contoh, saudara lagi duduk-duduk baca koran mungkin, tiba-tiba terdengar suara petir, duar! Kemudian saudara terkejut dan melompat. Itu adalah suara yang tidak Anda ingin dengar, tetapi itu berdampak terhadap engkau. Anda terkejut dan melompat. Itu heard. Jadi dalam terjemahan Ibraninya juga dikatakan, orang itu duduk mendengar. Mendengarkan di situ artinya dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam Amplified Bible dikatakan, he was listening to Paul as he talked. Dia mendengar. Listen itu digunakan untuk mengembang. Listen dan heard sama-sama mendengar, ya. Tapi heard itu mendengarkan sesuatu yang tidak kau inginkan, tapi masuk ke dalam telingamu. Tapi listening itu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu yang dilakukan oleh orang lumpuh itu. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi ketika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Engkau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, imanmu tumbuh. Dan ketika Paulus melihat orang itu beriman dan dapat disembuhkan, lalu Paulus katakan dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Wow, itu kuasa, itu rahasia dari mendengar. Haleluya, mendengar. Engkau tidak akan bisa melakukan apapun kalau engkau tidak mendengar. Ada seseorang datang pada saya, dia berkata, "Pastor, saya begitu diberkati mendengar firman Tuhan yang pastor sampaikan. Tapi begitu selesai, saya sudah lupa lagi apa yang saya harus perbuat." Saya katakan kepada dia, seorang ibu, kembali dengarkan firman Tuhan itu. Lupa, kembali dengarkan firman itu. Terus dengarkan. Lupa, dengarkan lagi. Maka imanmu akan bangkit. Haleluya. Saudaraku, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dengarkan terus firman Tuhan. Gali dan cari terus firman Tuhan. Maka engkau akan bertembus secara luar biasa. Karena kuasa firman Tuhan Kristus. Kuasa firman Kristus itu mempunyai kuasa untuk mengubah hidupmu, membuat imanmu bertumbuh, dan engkau menjadi kuat. Itu sebabnya saya selalu mendorong jemaat, baca firman setiap hari. Tidak boleh tidak, karena ada kuasa ketika engkau mendengar firman Kristus. Amin. Yesaya katakan, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik
dari negeri itu. Dan oleh karena imanmu bertumbuh, maka engkau dapat menikmati, dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya serta dalamnya kasih Kristus. Dan engkau akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan ilahi. Engkau akan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Elohim. Saudaraku, engkau hanya bisa menikmati kasih Bapa ketika engkau membaca, mendengar firman Kristus. Bukan hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani, keberhasilan, kekayaan, kesembuhan, umur panjang, kesehatan dari Elohim akan menjadi bagianmu, dan engkau akan hidup, menjalani kehidupanmu, dan mewartakan tentang apa yang Tuhan Yesus telah perbuat di atas kayu salib. Engkau akan menjadi saksi-saksi Kristus yang dahsyat dimanapun engkau berada. Haleluya. Tetap mendengar, lakukan, mendengar. Di saat engkau lemah, di saat engkau putus asa, baca firman. Paling tidak dengarkan khotbah-khotbah tentang firman Tuhan. Saya sendiri setiap saat ketika saya lemah, saya mendengarkan khotbah firman Tuhan, baik dari hamba-hamba Tuhan lain. Juga kadang-kadang saya mendengarkan khotbah-khotbah saya sendiri. Saudaraku, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, engkau akan dikuatkan, engkau akan disegarkan, dan engkau akan menikmati kasih Bapa yang begitu besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh, Bapa, selalu mendengarkan firman-Mu, lebih daripada hal-hal yang lain. Sehingga kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, dan kami akan merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Sebab kasih-Mu lah yang membuat kami kuat. Kasih-Mu lah yang membuat kami segar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jika Anda merasa diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini, jangan lupa bagikan, share video ini untuk saudara-saudara kita, teman-teman Anda yang lain, sehingga mereka pun boleh menerima berkat. Juga jangan lupa tekan subscribe agar Anda dapat selalu menerima video-video firman Tuhan saya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.